Nah, jadi garis pengaruh itu prakteknya itu pada beban yang bergerak. Makanya di jembatan ataupun struktur yang kemungkinan bebannya itu tidak melekat. Tapi garis pengaruh ini juga bisa digunakan untuk struktur yang tidak bergerak bebannya. Bisa ya. Jadi prakteknya ini pada beban yang bergerak. Sehingga di awal ini untuk tumpuan sederhana. Jadi kan, Dek, kalau di tumpuan sederhana ini kalian dianggap sudah mengetahui bagaimana menghitung reaksi tumpuan, ya, seperti itu. Jadi P-nya yang bekerja, karena kita belum tahu berapa P yang bekerja sesungguhnya pada struktur itu, yang perlu kita cari, diandaikanlah ada besaran P dengan besarnya satu satuan yang berjalan sejauh X. Kan kita nggak tahu dia berhenti di mana. Kan gitu. Nah, kalau ini X, total panjang kita tahu kan jembatan tertentu ya panjangnya 20 meter, 10 meter. Maka kalau dia tertentu X, ini tentunya sisanya adalah L kurang X. Ya. Nah, kalau L kurang X, ya kita cari reaksi tumpuannya, tentulah persamaannya seperti ini. Sigma M di B sama dengan 0. Berarti RA, ya kan, dikali L, dikurang 1, ini jaraknya L kurang X sama dengan 0. Maka RA itu adalah sama dengan L kurang X per L. Ini persamaan garis pengaruh RA. Ya, dapatnya dari persamaan keseimbangan, ya kan gitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita mencari sigma V sama dengan 0, kita akan mendapati persamaan RB itu adalah 1 dikurang L kurang X per L. Ya. Oke. Nah, kalau kita masukkan ini uraiannya, sehingga kita dapat bahwa RB itu adalah X per L. Ya. Ini namanya garis pengaruh RB. Ya, persamaan garis pengaruh RB. Jadi kalau kita mencari nilai momen, ya kan, dengan memotong sejauh X, ya kan, di mana kita tahu bahwa RA itu adalah L kurang X per L, maka persamaan momennya adalah sebagai berikut, ya kan. Nah, kalau kita tahu bahwa GPD itu garis pengaruh lintang, bila P berjalan antara 0 sampai X, ya kan, P berjalan 0 sampai X ya, jika seperti ini keadaannya, waktu P di titik tumpuan, itu DX sama dengan RA kurang 1, ya kan? Kan sigma V sama dengan 0 nih, kan gitu ya. Ini kan ke bawah ya, ini DX ya. Kan? Kalau kita lihat ini kan sigma V sama dengan 0, itu kan dapatnya itu kan RA kurang 1 kurang DX. Maka sama dengan 0. Maka inilah didapat persamaannya. Ya, makanya kita masuk RA, itu kita masukkan yang tadi persamaan tadi kurang 1, sehingga selama P berjalan 0 sampai X, itu DX-nya adalah min X per L. Ya. Nah, apabila dia berjalan melewati atau setelah P gitu ya, kan tinggal RA ya. Kan kalau digambar di sini, kalau kita tinjau yang kalau P-nya itu sudah dilewati, tidak di tumpuan lagi, itu kita tinjau yang sebelah sini, P-nya udah nggak ada gitu ya, artinya ya. Nah, tinggallah DX-nya itu RA. RA itu tadi apa? L kurang X per L. Nah,
Jadi kalau kita mau gambar garis pengaruh RA yang dari persamaan-persamaan yang sudah kita dapat tadi, misalnya nih, nah, karena kalau kita tulis L kan sulit membayangkan. Jadi ini bisa mau 10 unit, 100 unit, ya kan? Ini kita ambillah 8 unit gitu. Caranya sama, ya. Tuh, ya. Jadi misal nih, X-nya 0. Kan persamaannya X0 masukkan ke sini nih. Berarti kan L per L. 8 bagi 8, 1. Baru X-nya 1 nih. Masukkanlah nak. L kurang 1 per L nih ya. 7 per 8. Berikutnya 2, 6 per 8. 3, 5 per 8. Ketika dia sejauh L, dia 0. Ya. Berarti kalau kita lihat ini 1, 7, 6, 5, nah ya kan? Kalau berurut ya 0 sampai 8, dia berurut 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maka garis pengaruh RA itu gambarnya begini. Paham? Sampai sini paham? Ada pertanyaan? 8 itu dari mana, Bu? Itu unit, nak. Pengandaian untuk memudahkan kamu menggambar. Kalau misalnya berarti 100 misalnya ini, sorry ya, ini 100 nih. Berarti kita masukkan 100 X-nya 0 per 100. L-nya juga 1 waktu X sama dengan 0. Ya kan? Kalau kita masukkan dia berurut 99, ini juga jadinya 99 per 100, 98 per 100. Sampailah dia di sini sejauh L. L-nya berapa? 100 kurang 100 per 100. Dia 0. Itu maksud saya. Jadi mau gambarnya itu 1 unit, 10 unit, 8 unit, 100 unit, gambarnya gini. Ini pasti 1, ini berkurang 1-1. Kalau ini tadi, kalau ini kan 8 nih. 8, ini 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau ini L-nya 100, ini 99, 98, 9 ini, sampai ujungnya di sininya 0. Selalu begitu. Kalau 50, 50, 49, 48, seterusnya di sini pasti 0. Gambarnya selalu seperti ini. Paham? Paham, Bu. Jadi dia linear bentuknya. Nah, kalau GPRB kita gambar sama. Jadi 8 unit yang di sini untuk pemisalan saja supaya memudahkan kamu untuk mengerti penggambaran. Jika kita masukkan nilai 1, ya, ketika 0 ya 0. 1 dia 1 per 8, 2 per 8, 3 per 8, 4 per 8, 5 per 8. Sehingga ketika ujungnya L itu sama dengan 1. Kalau dia 100, ya juga 100, kan X-nya 0. 0 per 100, 0. Ya kan? Baru X-nya berapa? 1. 1 itu 1 per 100. 2 per 100. 3 per 100. Ujungnya 100 per 100 sama dengan 1. Gitu. Jadi yang membedakan isinya ini. Kalau ini di ujung, mau 100, mau 50, ini selalu 1. Sama juga dengan yang ini tadi. Mengerti ya? Jadi yang membedakan ini ordinatnya persatuan. Ini tergantung dari panjang bentang. Tapi kalau ini selalu ujungnya sama dengan 1. Ya, itu GPRA, GPRB. Begitu juga dengan M, bisa kita gambarkan dengan pemahaman yang sama. Ya, ketika kita masukkan X sama dengan 0 dari persamaan ini X-nya 0, ini 0. Maka ini nilainya seperti ini, 0. X sama dengan 1, nilainya seperti ini. Ya. X sama dengan 2, ini. X sama dengan 3, ini. X sama dengan 4, nilainya ini. X sama dengan
6, kamu cari aja berurut nanti kalau apa. Nanti didapatlah bahwa waktu di 4, 2. Lihat, 2 sama 6 itu dia 1,5, 1,5. Berarti kemungkinan kan segitiga, nanti 2 balik gitu ya, seperti itu. Tapi karena dia sejauh X, kita seperti ini. Jadi gambarnya itu di sini 0, di ujungnya dia 0. Nah, seperti inilah garis pengaruh si M. Nah, D itu garis pengaruhnya dengan cara yang sama kita dapat seperti ini, garis pengaruh D. Ya, saat di X ya begini ya. Saya kira gambarnya. Nah, gambar-gambar tadi ya itu untuk apa gitu. Nah, dengan menggunakan gambar inilah kita bisa menentukan nanti momen maksimum untuk beban yang bergerak. Atau beban yang tetap pun dengan berbagai macam beban. Kita nggak perlu lagi sigma M di A langsung bisa dapat gitu. Dengan menggunakan rumus tadi. Kenapa? Kok bisa gitu, Bu? Karena rumus-rumus ini kan ditentukan dari, tadi nyarinya dari persamaan keseimbangan momen. Persamaan keseimbangan kan, sigma M, sigma V, dan sigma H sama dengan 0. Nah, kan kalau kita perhatikan kayak mana aplikasinya. Nah, ini tadi. Nih. Jadi kan nih, kalau kita mengaplikasikan ini, ada rumus ya. Kalau dia bebannya beban terpusat, itu P-nya dikalikan dengan ordinat diagram. Tetapi kalau dia beban merata, itu dikalikan luasan diagram. Maksudnya apa ini, Bu? Kita lihat cara menggunakan garis pengaruh. Nih. Carilah momen maksimum struktur berikut. Ya kan? Momen maksimum struktur berikut. Misalnya ini nih. 8 meter. Ada P ini 30. Ya. Gimana cara mencari momen maksimum dengan P yang ada ini? Berjalan. Oke, kita lihat. Di mana dia maksimum? Kita gambar. Kan inilah gambar yang mutlak nih, yang seperti tadi nih. Ini gambar momen, tinggal pindahkan aja. Nih. Pas di P. Kan gitu. Dengan berapa L-nya? Kan L-nya tahu. Ya kan? Panjang bentang jembatan tahu kita. Yang nggak tahu kita, ini yang mau kita cari dengan bebannya tadi, gimana X maksimum? Paham ya maksud soalnya dulu kamu paham? Paham? Ini ada beban nih, ada P. Tapi kita nggak tahu momen maksimum tuh di mana X-nya. Kan kita selalu cari ya potongan MX, X-nya di mana, baru kita tahu momen maksimum kan gitu ya kalau waktu semester 1 ya kan gitu. Nah, kita copy tuh tadi gambarnya ini pas di P. Nah, ini kebetulan P-nya 1. Ya enggak? Nih. Tuh. Nih. Masukkan dia nilainya di sini ordinatnya L kurang X per L kali X tadi. L-nya diganti, L-nya kita tahu 8. Nah, ini aplikasinya. Nih. P dikali ordinat. Ini P. Dikali ordinat. Dia ordinatnya ini. Inilah dia. P dikali ordinat. Nah, sedangkan kalau beban Q, kebetulan Q-nya bekerja sepanjang bentang. Itu kali luasan. Ya, luasnya ini adalah segitiga. Ya kan? Gimana luas segitiga nih? Nih, 80 ini Q-nya kan. Ya kan? Kali setengah, kali alasnya 8, kali tinggi. Tingginya apa? Ordinat tadi.
Paham ya? Paham? 80/2 itu ya? Kan kalau ini kan Q-nya 80. Q-nya kan berarti 80 nih. Ya kan? 80 kali luasan segitiga ini. Setengah kali alasnya berapa? Alasnya 8. Kali tingginya mana? Tinggi segitiga ini. Ini. Inilah dia. Paham? Bisa? Bisa, Bu. Duanya dari mana itu, Bu? Duanya kan ini segitiga bentuknya. Setengah kali alas, ini segitiga nih. Kan katanya kalau bebannya itu Q, itu kali luasan diagram. Ini kan diagram momen, namanya kan bentuknya segitiga. Bentuk segitiga kan setengah kali alas, alasnya 8, kali tingginya ini nih. Paham ya? Sudah ngerti? Nah, kalau sudah ngerti, kita sudah ngerti untuk mendapatkan nilai ini, ya, maka kita masukkan, ini kita hitung, inilah persamaannya, Dek. Persamaannya itu dapatnya negatif 43,75 X kuadrat tambah 350. Ya kan? Ketika diturunkan, kan kita mau nyari momen nol, kan kemarin kan kita turunkan, kan gitu ya. Selama dengan nol, situlah momen maksimum. Dia di X sama dengan 4, disitulah momen maksimum. Kalikan, masukkan ke persamaan ini, yang di sini ini. Persamaan yang ini. Kalau udah dapat X-nya 4 ini tadi, ini kita masukkan ke sini nilainya. Nilai momen maksimum kita untuk struktur ini. Gitu. Ya kan? Jadi untuk X sama dengan 4 ya. Udah? Nah, ini untuk soal ini nih ya. Ini untuk soal ini. Tapi sebelum ke sini, kita buktikan dulu. Bu, saya kalau pakai cara ini, sama nggak dengan kalau kita pakai cara yang apa namanya manual tuh, tahu kan manual nih. Jadi kalian tahu ini sebenarnya apa sih ini garis pengaruh ini gitu. Ini kalau dicari manual sama nggak, tapi jangan yang ini karena nanti jadi lama ya. Kita misalnya kira-kira dapatnya sama nggak? Ini whiteboard-nya udah nampak, Dek? Nampak whiteboard. Misalnya, ini ada beban ini. Misalnya ini 8 meter ya. Nah, ini ada beban Q-nya itu misalnya 12 kilonewton per meter aksen. Ini bebannya sepanjang bentang nih, ya kan? Kalau cara kita dulu semester 1, kita tentunya nyari RA, RB gitu kan. Ya. Siapa yang tahu nyari RA RB-nya ini bisa dapat? Gimanain ayo?
Digimanain kalau cara semester 1? Hah? Ayo, Dek. Cara semester 1 kita carikan sigma M di mana untuk mendapatkan RA, sigma M di B sama dengan 0. Titik. Gini kan? Maka coba siapa yang mau ini? RA dikali berapa? 8. Kali 8. Kali 8 baru gimana lagi? Tambah ya? Tambah atau kurang? Kurang. Ini kan dia ini Dek, makanya kurang. Ini kan arahnya ke sini nih. Ke RB kan dia negatif, maka dia kurang. Bisa ya? Oke ya, makin paham ya sambil ulang-ulang nih. Biar berapa kalinya berikutnya? 12. 12 kali 12 dikali 8. betul. Dikali 4. Dikali 4 sama dengan 0 ya. sama dengan 0. Kalau RA berarti sama dengan 48 ya, Dek? Iya kan? Betul kan? 48 ya? Iya dong. Ini pindah coret 8, nah, ya kan? Berarti sigma V sama dengan 0. Itu adalah RA tambah RB kurang berapa? Kan ini ke bawah. Kurang? Kurang 48. Kok 48? Kurang 12 kali? 12 kali 8. 12 kali 8. Cukup itu ya. Karena dia gaya ya. 12 kali 8 beda sama momen. Maka RB sama dengan 48 juga ya. Atau kita bisa langsung sebenarnya Q kali L per 2 ya, Dek. Ya, kalau dia beban merata seperti ini. Nah, aplikasinya yang tadi, yang dia, misalnya, ini anggapnya, tadi kan, kalau dia RA berapapun jaraknya, ininya 1 kan. Ini, seperti ini garis pengaruh RA kan. Ini kan, garis pengaruh RA tadi kan. Iya. Ini. Jadi cara garis pengaruh. Jadi berapa KRA? Maksimum tentu kalau dia itu di seperti ini kan gitu ya. Itu adalah beban apa? Beban Q. Q-nya berapa? 12. Dikalikan luasan katanya kan. Kalau beban Q itu kan kali luasan diagram. Ya ini GPRA biar jangan salah. Kali luasan diagram. Luasnya apa? Segitiga nih, setengah. Alasnya berapa? Kali 8. Tingginya berapa? 1. Ini berapa hasilnya, Nak? 48, betul ya? Betul kan? Betul. Nah, inilah praktek garis pengaruh. Tinggal kamu gambar aja garis pengaruh RB gimana? Ini. Ini garis pengaruh RB, Bu. Tinggal pindahkan yang tadi, rumus yang kita cari tadi, yang dari unit-unit tadi. Nih. Ini GPRB tadi kan? Ini 1. Sama. Berarti RB.
Berapa P-nya? Sepanjang betul. 12. Kali, ya sama ininya. Setengah kali 8 kali tingginya 1. Nah, ini 48 juga. Itulah arti fungsi garis pengaruh. Loh, Bu, saya nggak mau pakai ini lagi, Bu. Lebih mudah yang ini. Boleh? Boleh. Toh sama hasilnya. Kan gitu. Ya. Kenapa harus dipelajari? Karena ini dasarnya. Nah, ini yang namanya GP garis pengaruh untuk reaksi. Lah, kalau momen gimana, Bu? Ya kan gitu. Kita save dulu ini ya. Nah, momen gimana? GP momen yang kita hitung. Jadi, yang GP momen ini tadi gimana gambar momen? Karena dia beban merata, kita anggaplah seperti ini. Nggak tahu kan P-nya di mana kan? Nah, bedakan tadi. Jadi udah bisa dapat ya. Tadi kalau ada P, dia di P itulah di sini. Berapa tadi? L kurang X per L dikali X, itu kan rumus yang ini. Berarti L-nya itu apa? 8 kurang X per 8 dikali X. Itu koordinat maksimum. Ini GPM. Garis pengaruh GP. MX. Dan gitu. Kita buktikan ya. Hasilnya sama nggak ya? Nah, kalau seperti itu, ya kan kalau kita biasanya untuk mencari maksimum itu kan gini ya. Pak 8 sejauh X. Ini MX-nya nih. Kan gitu. Ini 12. Nah, jadi kalau sigma M ke titik 0 sama dengan 0, itu adalah negatif MX ditambah 48 dikali X kurang 6X kuadrat, kan gitu ya. Sama dengan 0. Maka MX itu adalah negatif 6X kuadrat tambah 48X. Ketika DX sama dengan 0, DX-nya berapa? Negatif 12. X tambah 48, itu sama dengan 0. X-nya berapa nih? X-nya berapa? 4 ya. 4. Maka momen maksimumnya berapa, Nak? Ayo, ini tolong cari berapa? 1 tubuh 2 alat kelamin, Pak. 1 tubuh. Ya, berapa? Atau 1/8 KL kuadrat, sama juga itu. Berapa tuh besarnya?
96, Bu. 96 ya. Yang lain yang hitung sama benar? Udah oke? Oke. 96 momennya. Ini cara kita kemarin. Kalau pakai metode garis pengaruh, betul nggak ya? Kalau nggak betul, nggak bisa kita pakai metode itu, kan gitu ya. Nah, kalau garis pengaruh tinggal gini nih. PP nih ya. Nih. NX. I-nya berapa? 12. Dikali. Kan luasan diagram. Setengah kali 8 dikali diagramnya ini. 8 kurang X per 8 ini dikali X. Tengah alas kali tinggi. Ya kan? Oke, coret. Ini coret. Tinggal 6. Maka kalau kita lihat 6 kali 8 48 dikali X. 48X, betul ya? Betul? Betul ya? 6 kali 8. Nah, baru ini 6 kali negatif X kali X. Berarti ya kan? Dx nih. Empat 8 kurang 12X sama dengan 0. Ini 4 tadi ya? Ya kan? Kalau kita masukkan momen maksimum, karena cari maksimum kita. Jadi guna garis pengaruh ini, momen maksimum dan momen tertentu juga bisa ya. 48 kali 4 kurang 6 kali 4 kuadrat kan sama juga 96 kan? Kan sama ini. Persamaan ini, dan ini sama kan? Mana lebih cepat? Cara satu atau cara dua? Cara 2. Nah, paham nggak dengan cara yang garis pengaruh? Paham ya? Paham? Cepat Paham. tapi nggak paham, susah juga kita. Saya ketika tahu cara garis pengaruh ini, lebih suka jadinya pakai cara ini. Nanti, kalaupun nggak sama-sama kali, biasanya itu di perkomaan. Karena kita kan suka membulatkan ya. Nah, kalau depannya ini biasanya mereka sama. Jadi terbukti dengan cara sistem statika dengan metode persamaan keseimbangan, dengan cara garis pengaruh sama, maka bisa kita gunakan metode ini untuk beban bergerak. Paham ya? Jadi udah tahu ya arah mata kuliah ini kemana ya. Nah, karena kamu paham yang tadi teori pembuktiannya, maka ini sudah cara P, ya saya sudah kasih tahu gimana triknya, tempatkan si ini di bagian P, baru kita cari seperti ini. Nah, kalau dia katanya kan ditempatkan di 3, P-nya itu langsung di 3, kayak mana cara ngitungnya? Ngerti maksud saya ya? Berapakah momen yang dihasilkan kalau P30 kN itu adanya di 3 meter dari yang ini tadi, dengan menggunakan soal yang sama. Soal yang ini kita nggak tahu si P ini di mana diletakkan supaya momennya paling maksimum. Itu nomor 1. Di mana P berjalan diletakkan ketika dia di 4 meter hasilnya. Berapakah momennya? 700 kN.
Tapi soal nomor 2, dia sudah menempatkan P-nya itu di 3. Gimana cara menghitung momennya dengan menggunakan metode garis pengaruh? Nah, ini kan tadi saya katakan bahwa si L kurang X per L itu ditempatkan di P. Nah, X-nya sudah tertentu. Masukkan aja nilai ini. 8 kurang 3 bagi 8 kali 3. Itulah nilainya 1,875. Paham? Paham? Paham, Bu. Nah, ketika kita sudah paham menempatkan diagram ini, mau menghitung momennya, caranya ini. Momen P dikali ordinat, berarti 30 kali 1,875. Ditambah bebannya ada beban 80, berarti 80 kali setengah kali alas kali tinggi 1,875. Inilah dia yang nilainya ini. Gampang kan, Dik? Berarti nggak perlu lagi MX sama dengan persamaannya X. X-nya sama dengan 3. Gitu. Atau masukkan aja di sini juga bisa sih sebenarnya. Ini kan kita udah dapat MX ya. Masukkan aja nilainya. Gitu ya. Nih, di 3. Tapi kalau misalnya kita mau tahu seperti itu, gini caranya. Nah, cepat kan? Cepat dapatnya kan? Oh, ini kita nggak tahu apanya ya, RA-nya. Ah, ini. Ini kita tahu RA, nilai RA. Nah, ini masukkan aja ini, Dek. Ini kan garis pengaruh si RA tadi sini 1. Loh, ini tahu dari mana, Bu? Kan rumus RA itu L kurang X per L. Kalau X3, berarti di sini tinggal masukkan pas di P tadi, nilainya 5/8. Berarti P-nya itu kali ordinat, kali 5/8, ditambah setengah, si Q bekerja di mana? Di sepanjang bentang. Makanya nilainya adalah setengah, ini yang ini ya, yang segitiga ya. Setengah kali 8 kali 1. Nah, ini dia dapatnya RA-nya. Kalau P-nya itu di sini. Di 3. Gitu. Bayangkanlah kalau P-nya itu di A. Ya udah tinggal masukkan P itu kali 1 kali Q-nya kali setengah. Kan udah gampang kita kan gitu. Mengerti? Mengerti? Paham? Cara menggunakan garis pengaruh? Gampang lah ya. Sangat gampang ya. Hah? Yang mana, Dek? Ada yang mau nanya? 5/8. 5/8. Kan RA itu, rumus garis pengaruhnya kan ini ya gambarnya. Ini tinggal pindah. Ini teorinya ini ya. Ini RA. Garis pengaruh RA. RA itu rumusnya L kurang X per L. Jadi kalau tertentu X-nya, ya kan, ini. Kalau sejauh X-nya itu berapa? 3. Berarti masukkanlah X-nya 3. 8 kurang 3 bagi 8. Berarti kan 5/8 kalau X-nya 3. Maka dia ini. Nih. Kan dia sejauh di 3 katanya. Di 3 X-nya 3. Masukkan aja dari rumus RA tadi. Kalau RB rumusnya X per L. Masukkan aja. 3 ya ini yang di sini ordinatnya itu 3/8. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, ini kita masuk. Kalau lintangnya gimana gitu ya kan. Nah, tadi kan kita sudah dapat gambar lintang itu seperti ini. Jadi ini teori, Dek. Tinggal pindah saja. Saya udah kasih cara carinya begini. Nah,
ini untuk, tapi ini khusus untuk tumpuan sederhana ya. Nanti kita belajar juga overhang gimana. Nah, ini yang D. Ke bawah negatif X per L, baru ke atas positif L kurang X per L. Kenapa gitu? Ini dia. Cara mencarinya. Ini kenapa dari mana? Ini. Tadi kan saya sudah jelaskan cara GPD, D tadi. Mana nih D? Nah, ini. Sebelum 0 sampai X, dia ini rumusnya. Setelah dia berjalan X kurang L, ini rumusnya. Maka didapat, kalau menggunakan cara metode unit dulu ya, ini kita dapat. Ini gambarnya. Nah, kita masukkan nilainya. Ketika intiga, ini menjadi 5/8, yang ini jadi 3/8. Ini negatif, ini positif. Inilah yang ini. Ini. Ya. Nih. Nah, sama caranya. Berarti D kiri, D sebelah sini, kiri, ya kita lihat yang kiri. Kan gitu. Maka nilainya, kalau katanya dicari, berapa di kiri? Ini berarti P 30 dikali negatif 3/8. Dikurang setengah, alasnya 3, tingginya 3/8 dikali 80. Nih, ini kan di sini tadi jarak ini ke sini kan 3 nih. Tentunya luas segitiganya setengah kali alas kali tinggi. Tingginya 3/8. Nih dapatnya D kirinya adalah 56,25. Artinya itu kalau dia berjalan, berapakah lintang sebelum P? Nah, lintang sesudah P, lintang di sini nih ya yang dicari ini. Sesudah P itu nilainya positif 143,75. Gitu. Jadi besar lintang di situ, ini nilainya. Ya. Nah, dikalikan ini positif, ini juga sama ya, P kali ordinat, Q dikali luasannya. Luasannya kan ini panjangnya 5. Tingginya 5/8. Ya kan? Seperti itu. Itu aplikasinya, Dek. Di ini. Ada yang bertanya? Belum, Bu. Belum? Oke. Kalau ini, Bismillah ya. Anggapnya 1, 1, 1, ininya 2. Ini. Nah, saya mau tanya nih, berapakah nilai dari RA-nya, kan gitu kan? Apa momen maksimum dulu? Kita momen maksimum, cari dulu momen maksimum. Lalu momen maksimum, kalau di momen maksimum kita dapat RA-nya berapa? Gitu. Jadi kalau kita lihat ini,
Saya nempatin persamaan momennya di mana gitu kan. Kita kan nggak tahu dia di mana di antara ini kan gitu. Tapi kalau kita tempatkan dia seperti ini, Dek, agak susah kan gitu kan. Kan gitu. Kalau di sini sejauh X kita bilang. X-nya di mana nanti kita agak lebih susah kan gitu ya. Boleh di sini. Di P atau ya, di P ya. Kita tempatkan aja di P yang 20 ini. Ini 10 maksud saya, Dek. Ini 10 kilonewton ya. Nah, ini kita tempatkan seperti ini. Nah, berapakah ordinatnya ini? Ayo, berapa ayo? Berapa tadi? 5 kurang X, ini ya, yang ini 5 kurang X per X, di mana momennya maksimum, kan gitu ya. X berapa nih? Kali Per X. 5, Bu. Ini per 5 ya, sorry. Ini L kurang X, 5 kurang X per 5 kali X. Nah, kalau gitu, karena kita butuh ordinat yang ini, kita butuh ordinat yang ini, karena ini kan Q dikali luasannya ini. Ya kan, ini, oke ini ordinat ini ordinatnya ini. Kan gitu. Berapa? Nah, kebetulan kan masih mau cari momen maksimum, ya kan? Di mana momen X-nya maksimum, kan gitu. Ini kan kita tahu bahwa mencari ini gimana nih? Kita bilanglah ini Y1 dulu ya, Y1 lah dulu. Ini Y2. Ini kemari kan tadi sejauh X. Maka ordinatnya adalah ini. Ini kemari adalah L kurang X. L-nya berapa? 5 kurang X. Ini kalau begini maka ordinatnya begini kan gitu ya. Maka Y1 berapa? Kalau kalian Y1 per dia di mana X-nya? 2. Kan gitu. Lalu si ini 5 kurang X per 5 kali X. Dia bagi X. Maka Y1 itu adalah, kalau ini habis, 2 per 5 dikali 5 kurang X. Kan gitu ya? Paham? Paham? Tamu. Nah, Y2 nih. Y2, berarti Y2 per 1 sama dengan 5 kurang X per 5 dikali X per 5 kurang X. Maka Y2 adalah
Ini kan habis ya. Maka adalah X per 5. Paham? Nah ya. Maka kita cari MX. Nah, dapat kan? Berarti 30 dikali luasannya setengah. Alas dia berapa? 2. Kali dia apa tingginya? Y1. 2 per 5. 5 kurang X. Ditambah 20. 20 itu kali ordinat karena dia P. Ini coret. Ini 4. Ini coret habis. Ini coret 6. Baru ini ada 10 ditambah 10 kali Y2. Y2 ordinatnya apa? X per 5. Ini 2. Sama dengan ini. 6 kali 2, 12 nih. 12 kali 5, berapa? Enam puluh ya? Ini deh. Ya, Bu. 60, Bu. Iya, Bu. 60. Lalu ini negatif 12X. Ya kan? Yang ini tambah 20X ya kan? Nih, 4 kali 5 kali X. Baru yang ini negatif 4 kali X, X kuadrat. Baru yang ini adalah tambah 2X. Maka nilai dari MX persamaannya itu berapa? Negatif, yang X kuadrat negatif 4X. Yang X jadi berapa, Dek? Negatif 12 tambah 20 tambah 2X. Jadi berapa tuh? 22 kurang 12, 10 ya? Betul ya? Betul ya? Pas, Iya, Bu. Bu. Baru tambah 60. Maka DX turunannya negatif 8X tambah 10. Kalau ini sama dengan 0, X-nya berapa? Satu 1,25. 25. Jadi kalau kita lihat momen maksimumnya itu waktu di sini kan gitu ya. Maka momen maksimumnya berapa? Ini berapa?
66,25. 66,25. Inilah momen maksimum untuk pembebanan tetap ini. Ini masih praktek pembebanan tetap ya, Dik. Jadi bebannya itu masih tertentu, belum berjalan dia. Tapi bisa kita cari dengan metode garis pengaruh. Seperti ini. Paham untuk mencari momen maksimum? Paham? Iya, Bu. Nah, kalau begitu, setelah kita lihat ini kamu mengerti, save dulu. Ya. Nah, berikutnya, berapa nilai RA? Gitu. Kalau bebannya seperti ini, gimana nilai RA? Momen maksimumnya kita udah tahu. Di X sama dengan berapa? Kan gitu. Kalau nyari RA gimana? Pakai garis pengaruh RA, RB. Ya, itu akan sama dengan kalau kita cari yang dengan cara biasa. Ya. Nah. Nih, gambar dulu garis pengaruhnya. Jadi selalu gitu, jangan dilompatin. Kenapa? Kita bukan anak sastra, tapi anak teknik yang apa persamaan momennya itu ada alasannya kenapa begitu gitu. Gambarnya itu bisa memunculkan persamaan. Ya, ini kan tadi gambar si RA nih. Ini satu di sini. Ini kan RA. Ya gambarkan aja JPRA. Nah, dia kan butuh ordinat ini. Ini nggak sejauh X. Ini kan bebannya tetap. Kita mau nyari R akibat pembebanan ini. Kan gitu. Ini satu nih. Ini totalnya berapa tadi? 5 ya. Ya kan gitu. Rumusnya si R apa? L kurang X per L kan. Ini rumus RA. Berarti kita masukkan 5, X-nya 2/5. Berarti ini 3/5. Betul? Masuk ini. X-nya berapa ini? 3. 5 kurang 3/5. 2/5. Ini 1/5. Gitu saja. Paham ya? Bisa? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Saya yang ini RA-nya yang dari P lah itu yang paling gampang ya. Karena dia ordinat 20 kali 2/5 ditambah 10 kali 1/5. Baru ditambah si Q ini 30. Perhatikan ya. Lihat Q ini nih bentuknya apa, Nak? Bentuknya apa? Luasannya. Trapesium. Trapesium. Trapesium, rumus trapesium apa? Setengah kali sisi yang berhadapan. Ayo, trapesium apa? Setengah kali tinggi. Setengah kali tinggi. Tinggi dikali. Ayo. Ayo. Ayo yang lain bantu, ayo. Setengah kali tinggi betul, baru dikali apa? What, Dek? Kali alas. Jumlah sisi sejajar. Iya, jumlah sisi sejajar berarti 1 tambah 3/5. Ini berapa nih? 4. 8, ya kan?
Betul ya? Tambah 2. Ditambah ini 30 dikali 8/5 nih ya. Berarti ini 6. Jadi total RA-nya berapa? Lima 58, Bu. 58. Pas 58 yang lain. Pasti arah ke atas ya. Paham? Udah bisa lah ya. Untuk beban tetap, mencari momen maksimum, mencari nilai lintang di situ sama seperti tadi ya. Turunkan, masukkan nilai X, itu udah lintangnya di daerah itu. Ya, di daerah itu. Di daerah momen maksimum itu berapa lintangnya, ya tinggal masukkan nilai X tadi. Bisa. Ya, bisa ya. Bisa. Untuk mencari, hanya untuk mencari besaran, nanti kita untuk mendesain ya. Jadi seperti ini. Bisa. RA cari RB bisa ya. Cari D yang tadi, yang kiri kanan itu, nah itu. Nah, itu berarti X-nya di situ maksimum, gambarkan nanti DX yang dengan garis pengaruh itu maksud saya tadi. Ya, kalau untuk mencari D sama. Bisa ya. Jadi kalau momen di daerah tertentu, ya, misalnya momen di 2 berapa? Diklaim gambar lah, 2 berapa? Jangan LX kurang LX-nya di situ, tapi di sini. Nah, misalnya X sama dengan 2. Berapa km? Ininya, L kurang X-nya, berarti kan 5 kurang 2 bagi 5 kali 2. Kan gitu ya? Itu di sini. Nah, bisa bedakan ya, sama yang tadi untuk mencari X, ya kan? Untuk mencari daerah M, daerah tertentu, jadi X-nya itu di situ gitu. Bisa bedakan, paham filosofinya? Paham? Iya. Nah, ini kita masukkan nih. Ini gini. Lah, kalau gini, ini berapa tadi nih? Ini nilainya berapa, nak? Berarti kan 6/5. Berapa 6/5? Ini 6/5. Berapa? 6/5 itu 1,2. 1,2. 1,2. Ya kan? Kalau ini misalnya Y1, Y2, ya kan? Berarti ini tadi, kalau ini kan misalnya kita mencari Y1, ya kan gitu ya. Ini berarti Y1, ini saya batasi dulu ya, untuk mencari M tadi. Ini Y1 dibagi 2 sama dengan 1,2 dibagi 3. Jadi inilah kalian belajar pertimbangan segitiga untuk mencari ordinat-ordinat seperti ini. Ini hasilnya berapa Y1-nya?
Kalian udah habis ya? Belum kan? Sampai jam 10 kan? Belum, Bu. Oke. Ini berapa nilainya? Ini satunya 0,8, Bu. Berapa? 0,8? Iya. 0,8. Berarti Y2-nya kita cari Y2 dibagi 1, karena dia jaraknya 1, sama dengan sama ya. 1,2 dibagi 3. Berarti nilai kita berapa nih Y2-nya, Nak? 1,2 bagi 3, 0,4 ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Maka momennya berapa di X sama dengan 2? X sama dengan 2. Kita cari nih. Nah, kalau ini 30, kerjanya di segitiga sekarang. Kan gitu. Ya kan? Maka dia adalah 30 dikali setengah, alasnya berapa? 2. Segitiga itu alasnya 2 kali tingginya berapa? 1,2. Ditambah, ya kan? 20 dikali 1,2. Berapa? 0,8. Ditambah 10 dikali 0,4. Berapalah momen di X sama dengan 2? Lima 56, Bu. 56. Bisa paham ya? Gampang kan? Nah, jadi kalau nanti mau 100 P kita ya kan, kereta api kan, jalan di jembatan misalnya kan, udah bisa kalian cari momen maksimum. Susah lagi, nggak perlu sigma M di B sama dengan 0, ataupun kita bisa cari langsung, kan gitu. Kan jarak antar roda kan, kita tahu jarak antar roda, ya kan? Nah, roda kendaraan juga jaraknya itu juga tertentu. Kita tahu, gitu. Seperti itu. Paham, Nak? Ya, Bu. Nah, kalau disuruh lintang di 2 meter, yang tadi, ya kita gambar lah dengan garis yang tadi, Dek. Kalau katanya di 2, ya sama prinsipnya. Nih, kayak gini. Saya hanya gambar, nanti kalian boleh buat catatan, cari sendiri. Ini kemarin tadi kan apa gambarnya? Ini kan di sini, pasti sini nih. Kalau kita mau cari di areal tertentu ya kan udah tahu dia nih berapa kali lintang pas di titik ini nanti. Juga itu. Ya, di titik ini. Di kiri sebelum ini atau di kanan. Nah, ini carilah negatif X per L. X-nya berapa? 2/5. Ini L kurang X per L. Berapa? Masukkan nilai X-nya. Masukkanlah seperti tadi ordinatnya. Terusnya begitu. Paham ya? Bisa ya? Untuk beban tetap dengan menggunakan garis pengaruh. Oke. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Nah, kalau belum ada ini masih beban tetap. Nanti yang berikutnya kita berjalan ya. Saya kasih tugas untuk yang ini. Cari kita cari momen maksimum nilai RA, nilai RB, ya,
Dan kalau lintang di titik maksimum tinggal seperti yang saya bilang tadi ya, X-nya itu. Tapi kalau dia tertentu pakai garis pengaruh yang DX yang tadi ya. Misal nih, dan